Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Munculnya kerajaan ini tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai pusat penyebaran Islam, Samudra Pasai mengilhami Kerajaan Aceh Darussalam untuk berdiri pada tahun 1511 Masehi. Ali Muhayyad Shah merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus raja pertama pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Pasai, Deli, dan Aru. Penguasaan terhadap daerah tersebut menyebabkan Aceh dapat mengontrol daerah penghasil lada dan emas. Sultan Ali Muhayyad Shah dinilai banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam. Salah satu peran nyata ialah kebijakan politiknya yang sangat menantang penjajahan Portugis. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat, tahta Kerajaan Aceh Darussalam beralih pada sang putra yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya keadaan pemerintah kurang mendapat perhatian sehingga selama masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mengalami kemunduran drastis. Sultan Alauddin merupakan saudara Sultan Salahuddin. Ia merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintahan Sultan Salahuddin. Selama pemerintah, Sultan Alauddin mengadakan perbaikan kondisi kerajaan dan perluas wilayah, antara lain ke Kerajaan Aru usahanya untuk merebut Malaka dan Portugis mengalami kegagalan. Sultan Alauddin aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia adalah ulama Aceh, keturunan Raja Samudra Pasai yang dikirim ke Gresik, Jawa Timur. Sayangnya, setelah Sultan Alauddin meninggal, Kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami kemunduran. Hal ini terjadi akibat pergolakan politik internal dan pemberontakan yang berlangsung cukup lama. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa kemasan. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan besar yang berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif. Keberhasilan ini mampu menyiangi monopoli perdagangan Portugis di Kerajaan Malaka. Pelabuhan Aceh hanya berdagang dengan bangsa tertentu dan membina hubungan yang sangat baik dan perdagangan dari Asia. Struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya, struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan alim ulama. Dalam kekuasaan kebangsawan, wilayah Kerajaan Aceh Darussalam terbagi dalam daerah-daerah kebulabangan yang dikepali oleh Uli Balang. Pemegang tahta Kerajaan Aceh selanjutnya adalah menantu Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Sani menerapkan kebijakan yang lebih lunak daripada Sultan Iskandar Muda. Hal ini menyebabkan daerah-daerah taklukan melepaskan diri satu persatu. Pemerintah Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dilanjutkan oleh Putri Sri Alam Permaisuri, putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran sekitar tahun 1941. Salah satunya karena semakin besarnya pengaruh Belanda di Malaka. Keruntuhan ini ditandai dengan jatuhnya sebagai wilayah besar pemerintahan Kerajaan Aceh ke tangan Belanda. Pada umumnya Aceh memiliki beberapa peninggalan. Pertama, yaitu
Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Makam Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, Meriam Kerajaan Aceh. Yang keempat, Benteng Indraparta. Yang kelima, Koin Emas Kerajaan Aceh dan Gunungan. Dan video presentasi dari kami. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.